Udah 2 bulan self quarantine, kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Selama karantina ini tidak dibuat tenang ya, pasti ada berita heboh atau video heboh yang dibuat oleh selebgram atau youtuber yang ada di Indonesia untuk mencapai ketenaran semata-mata hanya untuk uang. Dan kita lihat videonya si cantik ini, dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sebelum era digital dimulai, Indonesia merupakan tempat di mana budaya gotong royong, kekeluargaan, dan Bhinneka Tunggal Ika sangat dijunjung tinggi, dan di mana budaya menjaga nama baik sendiri dan keluarga itulah sangat penting. Tetapi semenjak karantina ini, banyak orang yang membuat video dan membuat nama pribadinya dan keluarganya tercemar. Apakah nama baik itu tidak penting lagi di Indonesia? Apakah hanya penting untuk menjadi tenar, semata-mata menggunakan video yang tidak masuk akal? Sangat sedih melihat Indonesia yang akhir-akhir ini tidak bisa diatur lagi, dan para youtubernya dan para seleb Instagramnya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang dan ketenaran. Salah satunya adalah youtuber atau selebgram yang bernama Sarah Kel. Sarah Kel adalah orang yang lahir di Gresik pada tanggal 29 Maret tahun 1996. Masa kecilnya Sarah Kel dihabiskan di Gresik, Surabaya, dan Malang. Pada tahun 2013, Sarah Kel juga mengambil kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Brawijaya, Malang. Tetapi disayangkan, walaupun dia sudah menuntut kuliah begitu tinggi, tetapi cara dia dalam membuat video ini saya tidak setuju. Dulu keluarga Sarah Kel merupakan keluarga yang kaya raya, tetapi sayangnya perusahaan di mana tempat ayah Sarah Kel bekerja mengalami bangkrut, sehingga keluarganya harus pindah ke Malang dan memulai kehidupan dari nol. Di Malang, ayah Sarah Kel membuka sebuah toko tekstil. Sejak SD, Sarah Kel mengaku telah memiliki bakat berjualan. Ia kerap membantu berjualan di toko ayahnya. Saat SD, Sarah Kel pernah menjual binder kepada teman-temannya. Saat SMP, kegiatan Sarah Kel lebih banyak diisi dengan mengikuti sejumlah lomba seperti catwalk dan MC. Walaupun jatuh miskin, tetapi Sarah Kel berusaha terus untuk mendapatkan uang sambil bersekolah. Akhirnya dia mendapatkan kesuksesan dalam merintis usahanya, yaitu penjualan gula kapas. Dia membangun perusahaannya bernama Cotton Inc. Karena perusahaan gula kapasnya mengalami kesuksesan, makanya dia membuka berbagai macam usaha yang membuat pundi-pundi kekayaan Sarah Kel bertambah semakin banyak.
Tak hanya itu, dia juga merupakan pengusaha ternama dengan aset yang mencapai miliaran. Ngomong miliaran aja repot banget. Miliaran, sebenarnya yang saya mau bilang miliaran. Uangnya sangat banyak ya, sampai saya salah ngomong. Nama Sarah hari ini menjadi perbincangan para netizen di Indonesia karena dia berani membuat satu video di mana dia melelang keperawanannya sebesar 2 miliar, dan video itu beredar di mana-mana. Hasil lelang tersebut dia akan donasikan kepada warga yang terdampak COVID-19 dan tenaga medis. Dalam video tersebut dia mengaku dia sangat sedih melihat korban-korban yang terdampak akibat COVID-19. Makanya dia mulai melakukan pelelangan keperawanannya sebesar 2 miliar. Tanggal pelelangan dimulai dari tanggal 20 Mei tahun 2020, dan seluruh dana yang dia dapatkan atau hasil dari pelelangan keperawanan akan disumbangkan dan didonasikan 100% kepada pejuang COVID-19 dan yang terkena dampak dari COVID-19 tersebut, kata Sarah. Belum ada 24 jam video tersebut beredar, Sarah telah menghapus video dari Instagram dia tersebut. Lalu dia membuat klarifikasi dan meminta maaf karena telah menyebabkan kegaduhan. Dia mengaku bahwa dia hanya bercanda atas sarkasme dengan tujuan menyindir orang-orang yang tidak tahu aturan corona. Dalam klarifikasinya, Sarah mengaku sadar caranya salah dan dirinya berhak mendapatkan sanksi sosial. Sebagai cara untuk menebus kesalahannya, Sarah pun menyumbangkan 1.000 sembako dari dana pribadinya, dan ia juga menegaskan dia tidak pernah menjual diri dan harga dirinya. Menurut pendapat kalian gimana tentang video ini? Dan belakangan ini Indonesia sering dibuat geger oleh selebgram atau youtuber yang sudah punya ribuan pengikut, dan mereka tuh bikin video heboh, lalu nanti berapa menit kemudian atau berapa hari kemudian dia akan bikin video klarifikasi atau video permintaan maaf atas video yang telah dia buat. Padahal kalau aku lihat orangnya tuh udah cantik, pasti banyak yang mau nonton videonya. Orangnya juga pintar berbicara, pasti juga banyak yang mau nonton videonya. Tinggal bikin aja konten semenarik mungkin yang kita bisa bikin kontennya di rumah, dan nggak perlu sampai harus membuat video seperti ini yang membuat nama baiknya menjadi jelek, dan keluarganya pun dapat masalah karena video yang telah dia buat. Kalau bisa ya dia melakukan video di mana dia menyumbangkan semua mobilnya atau hartanya sehingga banyak orang Indonesia melihat, wah gila nih cewek hebat banget, keren banget ya, bisa menyumbang semua hartanya, kekayaannya untuk korban-korban COVID yang ada di luar sana. Dan kita bisa mengacungkan jempol, dan nama baik dia terkenal di mana-mana, harum di mana-mana, bukan sebaliknya. Indonesia selalu ramai dengan video-video yang aneh-aneh seperti kemarin salah satu atau netizen kita menghujat pemain artis The World of Merit, padahal itu kan hanya drama tetapi dihujat. Emang dia pelakor beneran? Dia kok bukan pelakor, dia hanya artis yang memainkan drama Korea tersebut, The World of Merit. Aduh, habis itu kita dihebohin Ferdian Paleka yang memberikan sumbangan yang berisi sampah. Lalu ada lagi selebgram yang bilang
kalau mau makan dia tuh nggak pernah cuci tangan atau gunain masker selama pandemi corona ini. Dan terakhir, apakah ini akan jadi terakhir? Nggak tahu juga ya. Lihat saja nanti, ntar lihat orang Indonesia akan bikin video filler apa lagi, kita akan tunggu nanti. Dan sampai jumpa di video saya yang baru. Kalau kalian suka dengan video saya, silakan like dan share. Jangan lupa komennya terhadap video yang dibuat oleh selebgram atau youtuber yang cantik ini, yang menurut aku kayak. Dadah, sampai jumpa.